Ini Indomie banget, parah banget Indominya teman-teman. Wow. Langsung aja ya, langkah pertama kita langsung aja masak. Di sini kita pakai bahan utamanya Indomie goreng. Ini Indomie gorengnya langsung aja kita rebus seperti biasa dan kita masak sampai dia benar-benar matang. Dan untuk masak indominya jangan terlalu matang ya, cukup seperti ini aja. Langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Di sini langsung aja aku siapkan chopper, boleh menggunakan blender juga. Dan ini setelah aku tiriskan dan aku dinginkan sebentar, langsung aja aku masukin ke dalam chopper seperti ini. Jadi untuk perasannya kita murni menggunakan indomie ya. Dan lanjut di sini aku ada 1 butir telur. Untuk 1 butir telurnya aku pecahin lepas, jadi nggak aku pisahin sama sekali. Jadi aku pakai semuanya seperti ini. Dan lanjut untuk bumbu indominya kita masukin semuanya ya. Ini langsung aja aku masukin semuanya, termasuk minyak goreng dari si indominya. Biar rasanya lebih enak lagi kita tambahkan merica bubuk ya. Untuk merica bubuknya kita kasih secukupnya aja, jadi seperti ini aja. Jangan terlalu banyak teman-teman, nanti kalau terlalu banyak juga nggak enak banget. Kita kasih secukupnya seperti ini dan lanjut kita tambahkan ini kaldu bubuk teman-teman. Aku menggunakan setengah sendok makan totole seperti ini, boleh diganti dengan Royco juga. Dan lanjut di sini aku akan tambahkan garam. Untuk garamnya aku menggunakan setengah sendok teh seperti ini dan setelah itu langsung aja aku chopper sampai dia benar-benar halus. Jadi buat teman-teman yang nggak punya chopper boleh banget menggunakan blender ya teman-teman ya. Jadi nggak harus menggunakan chopper seperti ini. Bedanya kalau teman-teman menggunakan blender, setelah tahap ini teman-teman langsung pindahkan ke wadah yang lain ya. Jadi nanti setelah bahan pertepungannya teman-teman harus ngaduknya di luar, bukan di dalam blender teman-teman. Beda hal kalau kita menggunakan chopper seperti ini, kita bisa langsung masukin tepungnya di dalam chopper seperti ini ya. Ini langsung aja aku masukin tepungnya. Di sini aku ada tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya di sini aku menggunakan sendok makan aja ya teman-teman ya. Jadi untuk takarannya aku menggunakan 5 sendok makan tepung tapioka. Lanjut kita akan tambahkan tepung terigu ya. Tepung terigunya aku pakai cakra kembar seperti ini aja. Dan untuk takarannya kurang lebih 3 sendok makan seperti ini ya. Atau kurang lebih 2:1 antara tepung tapioka dan tepung terigunya. Nah ini udah teman-teman, langsung aja kita bakalan blender lagi. Kita chopper lagi teman-teman. Ini kita chopper langsung aja menggunakan chopper seperti ini bisa. Tapi kalau menggunakan blender seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kita harus nguleninya tuh di luar teman-teman. Jadi kita harus ngaduknya di luar. Karena kalau menggunakan blender biasanya di sini dia bakalan nyiksa blender banget. Jadi kita harus ngulenin di luar. Dan ini udah selesai semuanya, kita langsung aja siapkan air rebusan dan kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Untuk tangannya kita juga perlu tambahkan minyak goreng ya. Jadi biar nanti nggak lengket kemana-mana untuk tangannya. Jadi kita bentuk-bentuknya menggunakan minyak goreng seperti ini. Lanjut ya teman-teman ya, kita bakalan cetak, kita bakalan bentuk si bakso indominya ini. Nah caranya gampang banget teman-teman, ambil secukupnya seperti ini. Setelah itu kita putar-putar lalu dicelupin. Jadi caranya kayak gitu aja ya teman-teman ya, kayak kita makan Oreo aja. Nggak juga sih, kita putar-putar aja seperti ini dan setelah itu langsung aja kita masukin. Jadi caranya tuh kurang lebih sama ya teman-teman ya, kayak kita bikin pentol ataupun bakso pada umumnya. Cuman di sini teksturnya kita bikin kental seperti ini biar hasilnya lebih kokoh ya. Buat teman-teman yang penasaran ini apakah bentuknya bakalan sama seperti bakso pada umumnya, ini bakalan sama banget ya teman-teman ya. Jadi bakalan sama banget seperti bakso, dia bakalan lembut kenyal seperti itu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu rasanya seperti apa, saran aku praktekin di rumah ya, karena cara pembuatannya sangat mudah sekali teman-teman. Cuman butuh indomie, tepung-tepung seperti tepung terigu, tepung tapioka dan juga telur. Caranya seperti itu aja teman-teman. Dan setelah baksonya selesai kita cetak semuanya seperti ini, kita aduk dulu ya. Biasanya bagian di bawah itu gampang lengket dan bikin si baksonya tuh nggak bulat teman-teman. Jadi kita aduk sebentar aja. Setelah kita aduk sebentar, kita biarkan sampai dia benar-benar mendidih seperti ini. Setelah mendidih kita biarkan selama 5 menit dulu biar dia benar-benar matang. Setelah benar-benar matang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini udah matang ya teman-teman ya. Ini teman-teman mau masukin ke dalam kulkas pun, buat yang mau frozen food ini udah bisa ya. Tapi di sini aku mau langsung goreng aja. Sebelum kita menggorengnya itu teman-teman langsung aja belah dulu di luar ya, karena kalau kita belah di dalam biasanya tuh kita terburu-buru teman-teman. Jadi saran aku teman-teman belahnya di luar dulu aja. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan tepung kering. Di sini aku menggunakan tepung tapioka aja biar dia tuh nggak gampang lengket lagi teman-teman. Karena sering banget setelah kita potong seperti ini dan kita langsung goreng, dia malah nggak merekah teman-teman. Jadi dia kayak masih lengketnya malah makin menjadi-jadi. Jadi saran aku teman-teman langsung aja tambahkan tepung tapioka seperti ini biar nanti dia gak gampang lengket dan hasilnya bakalan bagus banget.
Jadi lakukan sampai semua baksonya kelumuran tepung semua ya. Dan langsung aja di sini aku siapkan minyak goreng dan aku panaskan sebentar, lalu langsung aja kita masukin si bakso Indominya. Nah, seperti ini aja ya caranya teman-teman ya, gampang sekali. Dan sekarang kita masak Indomie nggak cuma direbus aja karena bisa dibikin bakso seperti ini ya. Jadi gampang banget deh kalau pengen makan bakso Indomie ya tinggal kita bikin di rumah, caranya mudah sekali ya. Ini kita masukin aja secukupnya ya, jangan terlalu banyak biar matangnya cukup merata karena nanti ini bakalan mengembang teman-teman. Dan ini menurut aku kita tambahkan satu lagi aja ya. Kita masak lagi dan ini udah, menurut aku udah. Saya itu langsung aja kita masak. Kita masak sampai dia benar-benar matang. Kalaupun nanti dia masih lengket, kita langsung aja regangin aja. Sambil kita siram seperti ini karena minyak aku kurang banyak ya, kita siramin aja seperti ini. Dan untuk hasil yang crispy teman-teman harus menggorengnya menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya. Tapi kalau cuma sekedar pengen ngegaringin bagian luarnya aja, teman-teman boleh menggunakan api besar ataupun menggunakan api sedang. Dan sekarang aku menggorengnya menggunakan api sedang aja. Dan sambil aku buka-buka seperti ini ya, biar nanti dia matangnya cukup merata sampai ke dalam-dalam. Dan ini aku pengen teksturnya tuh agak sedikit lembut bagian dalamnya teman-teman ya. Jadi aku gorengnya tuh nggak terlalu lama. Aku cuman gorengnya tuh sebentar banget, nggak nyampe 5 menit deh kayaknya. Kayaknya nggak nyampe 5 menit itu udah matang banget teman-teman. Ini kita goreng aja sampai dia benar-benar matang. Teman-teman juga bakalan paham lah cara ngegoreng ini gampang banget pokoknya. Aja. Dan ini menurut aku baksonya udah lumayan crispy ya teman-teman ya. Ini langsung aja aku angkat, aku tiriskan dulu. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Maksudnya setelah aku goreng semuanya, jadi satu bungkus Indomie itu bakalan menghasilkan sebanyak ini teman-teman. Dan ini menurut aku porsinya lumayan besar ya. Ini tanpa berlama-lama aku bakalan tambahin bon cabai seperti ini. Karena kayaknya kalau basreng itu tanpa bon cabai seperti ini kurang mantep ya. Tapi buat teman-teman yang nggak suka dengan bon cabai, boleh banget menggunakan saus biasa atau dimakan begini aja pun rasanya udah enak banget teman-teman. Ini aku tambahkan secukupnya seperti ini biar lebih nikmat. Dan ini dia hasilnya. Dari dekatnya seperti ini teman-teman. Dan ini crispy bagian luarnya karena kita balurin tepung lagi tanpa berlama-lama. Ini dia teman-teman. Wow. Langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Indomie banget, parah banget Indominya teman-teman. Wow, teman-teman wajib cobain. Yang penasaran langsung cobain di rumah. Cukup sekian video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, press subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya. See you ya di next video. Thank you.